Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus makin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan, pertolongan Tuhan, dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan renungkan firman Tuhan yang pagi hari ini saya sampaikan dari Yesaya 48 ayat 17. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ya, sudah bisa baca lanjutannya, luar biasa sekali ini. Ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tapi perhatikan di sini, satu ayat ini ada sesuatu pelajaran yang luar biasa buat kita. Beginilah firman Tuhan penebusmu. Jadi Tuhanlah yang menebus kita. Makanya tidak heran ini masih di zaman Yesaya ya. Sudah dikatakan Tuhan itu menebus. Kapan Tuhan menebus umatnya? Bagaimana Tuhan menebus umatnya? Nah, itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Yesus datang ke dunia dan akhirnya mati di atas kayu salib, itulah proses penebusan. Ya, manusia ditebus dari kuasa dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan menyatakan dirinya. Ya, supaya kita mengerti bahwa dialah Tuhan yang menebus kita. Dialah yang Maha Kudus. Dialah Tuhan Allah. Ya, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Dalam memberikan pengajarannya, Tuhan, ini zamannya Yesaya, ya tentunya tidak seperti zaman Tuhan Yesus. Yesus mengajar, artinya Yesus betul-betul mengajar murid-muridnya, langsung berhadapan di situ, ya disampaikan firman dan seterusnya. Tetapi kalau kita perhatikan zaman Yesaya, bagaimana Tuhan mengajar itu dengan banyak cara. Salah satu yang Tuhan ajarkan, ya bukan hanya teori, tetapi langsung praktek kehidupan. Jangan heran, Tuhan seringkali membawa kita dalam situasi, kondisi yang kita sendiri kadang nggak tahu harus gimana. Tetapi disitulah Tuhan memberikan satu pengajaran kepada kita. Saat kita nggak tahu, ayo dekatlah dengan Tuhan, dengarkan, Tuhan mau mengajar kita. Ya, dalam proses pembelajaran yang Tuhan lakukan terhadap kita, seringkali melalui pengalaman-pengalaman hidup. Kadang-kadang pengalaman pahit, kadang-kadang mengalami pengalaman yang tidak mengenakan, yang mungkin bisa juga tentang kegagalan, bisa juga tentang mungkin kerugian dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau tetap percaya kepada Tuhan, justru di balik apa yang tidak baik yang kita alami, di situ Tuhan sedang mengajarkan sesuatu. Sebab sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang terjadi atas diri orang percaya
tanpa kepedulian Tuhan, tanpa Tuhan mengetahuinya. Nah, kalau Tuhan mengetahui, justru ya di balik semua itu sesungguhnya bukan hanya Tuhan tahu, tapi Tuhan mau mengajarkan sesuatu. Misalnya tentang kegagalan, orang mengalami kegagalan. Kenapa kita bisa gagal? Kita bisa belajar sesuatu dan Tuhan sedang mau mengajarkan supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Supaya kita berhasil itu bagaimana? Andalkan Tuhan, selalu pegang firman Tuhan. Nah, pelajaran-pelajaran kehidupan inilah yang penting untuk kita bisa dapatkan ketika kita berjalan dengan Tuhan. Ya, jadi sekali lagi ya, dia mengajarkan tentang apa yang memberi faedah, yang bermanfaat. Jadi setiap pelajaran yang Tuhan berikan, entah itu berupa kemenangan, keberhasilan, kegagalan, kerugian, pengalaman-pengalaman hidup, itu bisa jadi adalah pelajaran berharga bagi kita. Dan itu berfaedah, berguna bagi kita supaya kita bijaksana tentang hari esok. Nah, di balik kegagalan kita jadi bijaksana bagaimana kita menghadapi masalah-masalah itu kemudian hari supaya tidak gagal lagi. Ya, terus dikatakan yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Seringkali kita nggak tahu mesti kemana. Seperti bangsa Israel di padang gurun, nggak tahu kemana. Karena jejak kaki orang yang terlebih dahulu lewat itu akan hilang ketika angin gurun datang. Nggak tahu kemana. Tetapi sekali lagi ketika bersama dengan Tuhan, dalam kehidupan kita mungkin seperti di padang gurun nggak tahu arah. Tetapi bersama Tuhan, Tuhan akan menunjukkan. Bukan hanya menunjukkan loh ya. Bahkan Tuhan menuntun. Menuntun itu Tuhan memegang tangan kita, menggandeng kita, dan terus mengarahkan kita berjalan di jalan yang semestinya untuk kita lewati. Nah, jemaat dikasih Tuhan. Mari ya, alami pengalaman itu bersama dengan Tuhan dalam hidupmu. Pengalaman hidup dengan Tuhan itu membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat ketika menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Kita lebih dari pemenang. Ya, sekali lagi Tuhan mengajarkan sesuatu yang memberi faedah, bermanfaat bagi hidup kita, bahkan menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menuntun kita, Dia menyertai kita. Dia juga yang pasti menolong kita, memampukan kita melewati setiap tantangan supaya kita berkemenangan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkaulah Tuhan yang telah menebus hidup kami dari kuasa dosa dan maut. Engkaulah yang telah menyelamatkan kami. Bahkan Engkau mengajar kepada kami hal-hal yang memberi manfaat, yang berfaedah bagi hidup kami. Hal-hal yang berguna. Baik itu berupa kegagalan, baik itu berupa keberhasilan, kemenangan, atau sebaliknya. Apapun itu Tuhan, kami mau percaya bahwa semua itu bukan untuk menghancurkan kami. Tapi Engkau sedang memberikan pengajaran yang baik supaya kami bijaksana. Bahkan Engkau Tuhan yang menggandeng kami, menuntun kami di jalan yang harus kami tempuh. Di saat kami nggak tahu harus kemana, Engkaulah yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami. Mohon selalu tuntunan-Mu, penyertaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.